Shalom, selamat petang kepada saudara dan saudari dimanapun Anda berada pada petang ini. Terima kasih karena setia untuk bersama-sama dengan saya di dalam renungan petang saat indah bersama Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa sebelum kita memulai renungan kita pada petang ini. Mari berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih di atas berkat dan pimpinan-Mu Bapak, sehingga pada petang ini kami dapat bersama untuk mempelajari firman-Mu melalui renungan petang. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Semua ini kami persembahkan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tajuk renungan pada petang ini adalah menjadi orang berguna. Siapakah di antara kita yang pernah terfikir yang kita tidak berguna? Mungkin ada yang terfikir seperti itu di dalam kehidupan kita sendiri. Nah, di sini kita mengetahui tentang Filemon adalah seorang tokoh jemaat di Kolosi dan seorang yang kaya yang memiliki banyak hamba, dan seorang hambanya bernama Onesimus melarikan diri daripadanya. Kitab Filemon adalah surat yang dikirim oleh Paulus kepada Filemon berkenaan dengan Onesimus. Nah, proses kehidupan Onesimus yang lari dari tuannya membawanya bertemu dengan Paulus di dalam penjara, dan disitulah Onesimus menjadi teman sekerja dalam pemberitaan Injil. Bahkan mungkin dalam perjumpaan itulah Onesimus menerima Tuhan secara pribadi. Onesimus dianggap tidak berguna bagi Filemon karena ia adalah hamba yang tidak setia, bahkan yang melarikan diri. Nah, tidak diketahui dengan begitu jelas Onesimus melarikan diri disebabkan apa, tetapi mungkin boleh saja itu didorong oleh pemahamannya bahwa menjadi hamba adalah sesuatu yang tidak berguna. Nah, apapun itu, mari kita mengulangi dan menegaskan bahwa hidup yang tidak setia adalah hidup yang tidak berguna. Nah, lebih jauh daripada itu, kita melihat bahwa keadaan yang disebut tidak bahagia dalam surat Paulus adalah ketika Onesimus masih berada dan mengabdi pada Filemon tuannya yang dahulu. Nah, Onesimus mungkin mengerjakan pekerjaannya dengan baik, tetapi tanpa kesungguhan dan kecintaan pada pekerjaan itu, serta tanpa disertai oleh kecintaan kepada sang pemberi tugas, maka itu tidak berguna. Nah, Filemon tidak tahu bagaimana hidup Onesimus yang telah berjumpa dengan Paulus, tetapi rupanya Onesimus sudah mengerjakan dengan baik dan bersungguh-sungguh pekerjaannya yang dilakukan sekarang, yaitu membantu Paulus dalam pelayanan bagi Tuhan. Paulus dan Filemon bekerja sama untuk pelayanan, dan dengan demikian Onesimus berguna bagi mereka, bahkan bagi semua yang memberikan kemuliaan Tuhan. Berguna bagi pelayanan Tuhan, itulah hidup yang berguna. Dalam Roma 12 ayat 11 mengatakan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Sudah pasti kehidupan kita tidak jauh daripada seperti Onesimus. Kita pernah tidak setia, kita pernah melakukan sesuatu perkara itu dengan tidak sungguh-sungguh. Namun pada hari ini kita dapat nasihat daripada Rasul Paulus, yang mana jangan kita punya kerajinan itu kendor, tetapi biarlah dia bernyala-nyala, dan bila kita melayani Tuhan, layanilah dia dengan sepenuh hati. Karena Tuhan akan memberikan ganjaran di akhir hidup kita. Bukan tujuan kita untuk mendapat ganjaran itu, tetapi sudah pasti setiap orang yang setia itu dan melakukan sungguh-sungguh pelayanannya, Tuhan dengan senang hati memberikan ganjaran kepada kita. Mari kita akhiri renungan kita pada petang ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih di atas
firman-Mu yang mengajar kami untuk menjadi orang berguna dan melakukan sungguh-sungguh setiap pelayanan yang kami ada di dalam kehidupan kami. Walaupun itu hanyalah satu kesempatan bagi kami untuk melakukan, tetapi biarlah kami melakukan dengan sepenuh hati kami Tuhan, karena itu adalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mendengar dan menjawab doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara dan saudari. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.